Hari ini ngobrol bersama Hifzi Hoir, seorang stand up comedian yang luar biasa, yang karirnya melesat Amin ya Allah. tinggi ke atas langit. Ya Allah, amin. Astaga. Amin ya Tadi Allah. lagi nunggu di situ kan, lagi nunggu di kantor gue sini. Kok udah ketawa dulu? Tahu gue arahnya. Apa? Lagi gue habis meeting, habis online meeting keluar, terus ada Hifzi di situ, terus Hifzi ngeliat gue, habis meeting bang gitu. Iya habis meeting. Oh gitu. Oh kenapa sih? Enggak apa-apa. Dia ngeliat sendal gue. Enggak. Nih gue kasih lihat sendal gue Indomaret. Bukan Gue pakai sendal Indomaret diketawain. Enggak diketawain. Diketawain sama Hifzi. Itu Enggak. ada tuh, itu anak asisten lo, kreatif lo. Ayat saksinya. Iya tapi Gue pakai sendal Indomaret gini. Duduk. Terus lo ngeliat sendal keren. Indomaret. Enggak gitu. Sumpah nih langsung bikin asumsi apa? orang. Keren. Enggak kayak Nyindir. Bang Keren. Radit tapi sendalnya Indomaret gitu. Keren. Apa selalu humble gitu Bang Radit tuh. Lo gak ngomong gitu? Lo ngomong kayak pengen banget beda bang. Kan di dalam hati gua. Pengen banget beda. Lo bilang gitu kan. Lo jelasin soal itu. Pengen banget beda. Pengen banget Apa beda. itu artinya? Iya Bang Radit kan selalu gitu. Kayak misalnya nih sendal Crocs. Sebenarnya lo bisa pilih yang hitam atau yang putih gitu. Iya, Dan iya. lu selalu milih warna-warna pink gitu. Itu kan pengen beda kan? Enggak. Ya. Itu. Tapi boleh gak nih? Boleh gak nih? Ya boleh Kalau lah. nggak, ya Gua udah. juga punya kayak gitu mah. Ya boleh gak gue pakai nih? Ya boleh lah kan. Ya bukan lu juga. Kalaupun gua nggak boleh emang lu nggak pakai. Gak pakai lah. Beneran ya? Lo juga berasa kayak Rispo ya. Ayo menari. Tetapi mancing. Tapi ini tuh karena gue biasanya podcast di dalam. Iya. Gue ngundang tamu, gue nanyain tamu. Sekarang gue mau bikin gantian. Makanya namanya ngabuburit, nanya-nanya. Tayangnya lagi ngabuburit. Gantian deh gue ini tanya-tanya kali ya gitu. Keren. Ada pertanyaan apa? Ada bang, gue ada pertanyaan dari dulu. Bang Radit tuh kan selalu ini ya, kayak bikin sesuatu yang baru di Indonesia. Contohnya dulu belum ada web series, ya kan? Malam Minggu Miko lo yang buat tuh. Terus juga bikin, ya terakhir juga lah buku Timun Jelita. tapi kan ya kalau buku udah biasa lah ya. Tapi lu sambungin dengan album EP gitu-gitu. Ada kok sebelumnya Firsa Bersari, Mbak Dewi Lestari juga kayak gitu dulu. Oh udah ada. Gua yang kurang pengetahuan gitu. Maksudnya banyak lah. Kayak buku kan genre yang personal literatur tuh kan kayaknya lu juga yang mengawali ya kan. Bener. Mungkin konteksnya ini kali. Lumayan cukup berani bikin buku yang karakter utamanya 40 tahun. Itu kan mungkin agak sedikit langka di ranah pop ya. Iya. Di ranah yang Oh iya bang. nggak tahu juga sih. Nggak tahu, ada yang ngomong ke gue kayak gitu. Ada yang ngomong ke gue kayak gitu. Berani juga ya bikin karakter utama yang udah cukup tua tapi jualan bukunya buku yang ngepop gitu, buku yang komedi. Ya itu terus. Ya itu maksud gua kenapa lu tuh selalu kayak bisa bikin yang baru-baru terus gitu. Kalau gua kan ya jujur aja misalnya Bang Radit bikin apa, wah bikin gitu. Tapi misalnya apa bikin Bang Panji bikin apa, bikin gitu. Yang kurang lebih sama ya kayak podcast aja kan dulu kan lu tuh yang mengawali ya. Salah satunya lah yang awal-awal. Iya, kayak cuma bisa ngikut doang gitu, nggak bikin sesuatu yang baru gitu, Bang. Nah, itu gimana cara lu biar bisa bikin itu terus, Bang? Nih, yang pertama adalah kita bicara soal kreativitas dulu. Oke. Kreativitas itu kita menggunakan akal dan daya kemampuan imajinasi kita untuk menciptakan sesuatu yang inilah orang nggak nyangka lah gitu ya kan. Itu kaitannya sama inovasi. Kalau kita nggak inovasi, kita bakal mati. Itu pegangan gue. Iya. Jadi innovate or die. Kalau kita nggak inovasi, kita pasti mati. Makanya Apple bikin iPhone gitu kan, mereka berinovasi. Karena itu pegangan gua, maka gue selalu berpikir kebaruan apa lagi yang bisa gue bikin. Kalau nggak gue mati pak. Kalau nggak karir gue nggak akan kemana-mana. Karena orang tahu ekspektasinya mati dong. Nggak berinovasi. Ngikut doang. Mati betul. Gini, lo harus mengakui bahwa GJLS cukup inovatif. Lo bikin apa contohnya? film kuyup-kuyup itu
Oh iya. Iya kan? Iya. Baru dong. Baru ada berarti orang. film panjang juga itu menurut gua cukup inovatif tuh Bang. Nah, baru ada orang setolol itu. Dan ada yang mau support. Ketololan kita. Oh iya. Itu film Cukup. pendek paling aneh yang pernah gue tonton. Tapi lucu. Iya. Artinya di saat orang nggak ada yang bikin, lu bikin GJLS. Ngegrup lah kalian bertiga kan. Dan juga lucu kan, gue kemarin nonton kalian pas lagi nge-host Suci tuh lucu banget gitu. Dan dipakai terus kan akhirnya kan. Iya. Di Suci kan setelah tahun lalu lu nge-host dipakai lagi. Artinya kan ada hal yang menarik dari GJLS ini gitu yang tidak ada di orang-orang lain. Jadi menurut gua lu juga udah inovatif sih, inovasi. Meskipun ada beberapa inovasi lo yang rada-rada ya, kayak ibunya Rispo klarifikasi di membership. Biar ini, biar nggak terlalu masif ribut, Bang, biar nggak terlalu masif. Itu mah emang real ya Bang, nggak dibikin-bikin. Loh iya, makanya ini alurnya Rispo ribut sama Viko. Risponya orang nungguin klarifikasi. Lu ngeduitin. Nggak duitin ya. Ntar nih. Bayar nggak membernya? Bayar, tapi niatnya bukan itu. Niatnya bukan itu. Karena kita ngebatesin biar orang-orang tuh nggak terlalu masif gitu. Kan kalau misalnya kita tayangin videonya bebas, orang jadi motong-motong. Jadi mulia banget lah. Jangan mikir gitu ya, Po. Jangan mikir gitu. Untuk Piko juga jangan mikir ini kita duitin loh. Dan mikir lu juga jangan mikir gitu. Enggak, harus niatnya Nggak pernah gue mikir gitu, nggak pernah. Dan Viko juga ya, menurut gue ya, kalau Viko belum nonton video itu harus nonton, karena di situ benar-benar ya gue kan teman juga lah ya sama Viko ya, gue teman Regen temannya Viko gitu, dan apalagi berdua ini gitu, dan di situ banyak banget hal-hal yang kita sampein buat Viko sebenarnya. Viko 29.000 Viko. 30.000 biar hati lu terenyuh. Biar hati lu terenyuh. Dapat satu Viko masuk bayar 30.000. Atau kalau temen lu ada yang membership kok gitu. Boleh kan minjem boleh. Oh boleh. Jadi ada yang bayar member dia ngelihat gini. Boleh. Ya atau enggak minimal nyari teman yang udah membership sih. Bisa lah Viko mah kan baru bikin spesial kemarin. Tapi ya nggak, maksudnya itu kan juga inovasi. Gua ngelihat ada itu di lo juga gitu loh. Bedanya gua mungkin sama lu karena tadi lo bilang lu kan juga dapat referensi dari Panji lah tadi lo bilang. Iya. Kebetulan Bang memang Radit juga. Iya atau gua lah gitu ya. Kebetulan gue memang dapat referensi juga. Tapi kan dari luar kalau gue kebetulan. Jadi gue malam minggu kan dari The Office sama Modern Family, which is mau komentari. Kalau yang lama banget ada yang namanya Spinal Tap, mau komentari soal band rock gitu. Ya sama aja dapat referensi dari situ. Podcast juga di luar juga udah mulai rame, makanya gue bawa ke sini. Tapi resiko seorang inovator adalah kadang kita terlalu duluan sehingga orang kayak ini apaan. Which is nih Pak Fadil ngalamin pas zaman kita bikin podcast ya. Iya. Tahu nggak isi komennya? Apa Bang? Nggak ada yang nonton nih panjang kayak gini. Ingat nggak lo Dil? Ini mah kepanjangan Bang. Iya, ini apa nih panjang banget. YouTube nggak cocok sepanjang ini gitu. Sekarang semua podcast. panjang. Tapi artinya ada tantangan itu kalau lo mau jadi inovator gitu. Nah, next buat GJLS menurut gua adalah untuk mencari inovasi-inovasi apa gitu loh, supaya lo lebih mentereng lagi. Kan film mau keluar. Film keluar insya Allah Bang. Ibuku ibu judul. Kenapa? Apa? Lu ngapain sih gitu. Itu sumpah kalau yang judulnya Ibuku Ibu-Ibu bukan dari kita bertiga. Pak Monty Tiwa yang bikin. Judulnya apa nih ya? Ibuku Ibu-Ibu aja kata Pak Monty. Karena ya, Pak Monty sudah menjiwai GJLS Bang. Dia udah kayak Pak Monty tuh nontonin Kuyup kan, Kuyup. Abis itu ini film kiri banget nih. Kata dia gitu. Soalnya kan Pak Monty emang film banget kan. Dia kan dapat FFI gitu-gitu kan. Maksudnya dia paham film gitu. Terus tiba-tiba nonton Kuyup, ini film kiri banget gitu kata dia. Sampai waktu dia pengen syuting Keramat 2, itu semua kru dan pemain filmnya kata dia nih ya ditontonin Kuyup. Ini jangan gini ya. Justru kita harus segini nih kata dia. Paling nggak setengahnya lah kata dia gitu. Aneh banget. Ngerti gue. Apa maksudnya itu?
Ya tanya Pak Monty. Maksudnya seapa adanya itu. Seapa adanya itu. Karena kan Keramat itu kan konsepnya kan dia lebih ke yang apa? Dokumenter juga. Iya kayak dokumenter ya. Iya dokumenter gitu ya. yang apa sih itu jenisnya tuh? Bukan vlog. Found footage. Iya itu Footage, yang gitu-gitu kan. Nah, kalau bisa yang senatural itu gitu kata Pak Mon gitu. Tapi apa itu ibuku ibu-ibu? Apa sih sebenarnya? Oh ceritanya tuh apa sih? Premisnya intinya 3 orang anak. 3 orang anak nih? Iya 3 orang anak. Gua Regen Rispo nggak pengen bapak kita nikah lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Lo menghalangi bapak kita buat nikah lagi. Menarik tapi ya gitu doang menarik ya. Iya. Itu ide dari dia? Itu ide dari Regen. Oh. Inspirasinya bapak gua. Tapi gagal kalau gua kan. Nggak tahu kalau filmnya udah nikah. Gua nggak ngalangin soalnya kalau gua. Oh gitu. Iya, boleh ya. Lucu ya. Kan ada banyak artis lain. Iya. Katanya ada Luna Maya, Nadia Arina. Luna kaget nggak kayak skripnya kok absurd gitu nggak? Ya kaget tapi dia juga antusias sih. Antusias banget sih itu sama kayak Kanadia itu pas syuting anjing nih film baru kali ini gue main film seaneh ini gitu. Sampai kan kadang-kadang kan kalau yang preview tuh cuma produser atau editor, kru gitu. Kayak kemarin pas preview dia pengen banget nih ngeliat previewnya kejadiannya kayak apa gitu. Kapan sih tayang? Tayangnya belum ini Bang, belum ada fixnya tapi semoga sih kira-kira tengah tahun ini Bang. Gokil. Insya Allah. Tapi kalau ini pecah bakal ada lanjutan dan lain-lain. Insya Allah. Ya itu salah satunya sih. Maksud gue ya caranya untuk terus-menerus mencari hal-hal yang baru bukan hanya buat karir, tapi buat kewarasan lu sih. Bener. Kalau nggak lu capek Pak. Kita hidup di industri kreatif. Kalau lo nggak bikin yang baru, lo akan jenuh sendiri. Kalau gue gitu sih. Kayak apa lagi ya? Kayak makanya pas zaman Malam Minggu Miko kan selesai di season 2 tuh. Si ada yang nanya tuh nggak mau lanjut lagi. Terus Isman yang ngebalesin. Isman bilang kayak ya namanya juga Radit. Dia pasti kalau udah ngerjain ini pasti mau ngerjain yang lain gitu. Jadi emang ya udahlah gitu. Kok gue juga kayak gitu ya Bang ya? Gue ngerasa kayak misalnya abis ini entah gua yang inovatif atau pemalas sih sebenarnya kayak kalau lu kan kayak kemarin gua abis stand up gitu, abis tour gitu. Ternyata seru gitu ya, tapi bosen juga ngerjain yang lain dulu gitu. Kayak gitu juga nggak Bang kalau lu Bang? Kalau gua kebetulan dalam konteks stand up itu di Cerita Sebelku di show yang ke-48 menjelang show 48 gua ngerasa materinya udah selesai buat gue. Jadi cerita cintaku itu 55 show. Cerita Sebelku baru 48 gue udah berhenti. Karena gue ngerasa materinya udah nggak seru lagi buat gue. Buat gue. Penonton sih masih aman. Buat gue kayaknya gue bosen deh. Akhirnya gue berhenti di 48. Mencari kebaruan ya, mencari rasa freshnya dengan nulis materi baru lagi. Kalau lo mungkin formatnya berubah kan? Gua nggak mau stand up lagi, udah bosan. Tapi lo ngerjain format lain. Iya, gue bikin kayak live podcast atau misalnya gue yang MC-nya gitu-gitu. Nah, kalau gue nyari formatnya masih sama, masih tetap stand up secara format, tapi isinya yang gue bedain. Nah, sekarang gue belum ngerasa bosan sama sekali sama materi gue. Gue masih merasa seru buat dibawakan. Sekarang udah mau 60 showan. Keren, lucu banget bro aku nonton kemarin. Lo nonton di mana? Jogja kan ikut. Opener nih suka orang parah banget. Kayak kita ngobrol lama deh, kayak nggak dihargain. Lu nonton di mana? Kayak ini. Ya kan lo opener ya? Iya. Di Jogja kan? Ada lu. Ya iya. Kenapa ada lu? Emang iya. Ada lu sih. Nah ini juga yang pengen gue tanyain Bang. Apa tuh? Kenapa Bang Radit itu bisa bikin ini event tuh laku terus Bang? Gue tuh kayak iri gitu Bang, sumpah. Kayak Bang Radit tuh kadang suka beli tiket. Baru jam 12 ntar jam setengah 1 sold out ya. Yeah. Sumpah gue kadang-kadang kalau bikin event itu
Tolonglah, sampai ada gue tuh istilah jemput bola bang. Jadi kalau siapa yang mau dijemput bola nih, ntar mereka DM itu, bang kalau gue beli tiket bikinin video, boleh, ayo kata gue gitu. Sampai segitunya gue buat jualan tiket gitu bang. Nah gimana? Dan banyak juga kan maksudnya yang kayak teman-teman yang lain itu bikin show tapi pada laku-laku gitu bang. Menurut Bang Radit gimana sih biar kita bikin event terus laku gitu bang? Pertanyaannya tuh harus ke mereka dapat apa kalau beli tiketnya. Itu harus itu dulu. Nilai apa yang lo kasih ke si penonton sehingga mereka harus beli. Oke. Nah, kalau lo nggak bisa jawab itu artinya lo hanya berpikir dari sisi lo pengen jualan. Tapi bukan dari sisi penonton kenapa harus punya tiket itu. Paham nggak bedanya? Nggak ya? Paham. Paham. Kalau ininya deh, apa contohnya kalau di lu kayak gimana tuh? Nah, misalnya. Yang tidak ada di mana-mana adalah penampilan full tanpa sensor gua. Itu nggak ada di mana-mana. Iya. Di YouTube nggak ada, di tayangan digital pun nggak ada, karena gua rapi-rapiin juga kan. Kalau lu mau tahu aslinya, beli tiketnya datang. Which is itu yang banyak orang ngomongin juga. Ketika selesai pulang, oh ya ternyata Radit di panggung tuh begini, ternyata Radit begini gitu. Makanya gue juga batasin umur dan lain-lain. Nah. Kayaknya itu salah satu yang ngedorong orang lihat deh dia beda itu deh kayaknya menurut gua. Dan itu harus disampaikan ya bang ya. Maksudnya ketika promo gitu-gitu atau enggak itu udah keluar dari ruangan orang kasak-kusuknya itu. Wah ternyata seru ya beda ya gitu. Nah kalau itu kan Bang Radit maksudnya karena Bang Radit bikin eventnya banyak. Betul. Nah kalau gua nih satu, kadang-kadang setelah kasak kusuk tuh udah gua nggak bikin event yang sama ini lagi gitu. Gimana biar kayak dari awalnya itu gue udah bisa nyampein si value-value ini gitu bang dari segi promonya. Gini. Ini paling gampang ya. Lu bayangin. Penonton beli tiket lo masuk venue. Bayangin dulu. Iya. Udah? Oke. Tuh ada yang kaos hijau tuh. Pantes laku ya. Waduh ya Allah. masuk venue ya kan. Lu stand up nih. Lampu mati kan? Begitu lampu nyala, terus lu mau penonton ngapain? Nah, apa salaman dengan sama gua. Keren bang. Kalau gua, lu pengennya kayak gimana? Kalau gua, gua pengen begitu lampu nyala, kan biasa di akhir show gua. Makasih semuanya. Sekarang kita nyala lampu, kita foto dari arah stage gitu. Lampu nyala, gue mau penonton kayak anjir cepet banget ya pertama. Terus yang kedua, which is banyak tuh yang bilang kayak gitu. Gila nggak berasa 2 jam. Atau kayak dari mana ya gue ya tadi? Kayak gue sama-sama lari ke sebuah tempat, ngikutin cerita gue apa segala macam. Nah itu value itu yang lo harus omongin. Bahwa gue bikin show ini, gue pengen menonton merasakan ini. Di promo lu. Sehingga orang jadi tergugah untuk membeli. Karena mereka tahu itu yang mereka dapat. Bukan misalnya gue bikin show ini harga 150.000 atau 200.000, beli ya guys. Karena gue pengen banget menceritakan kehidupan gue. Lah itu kan semua elu. Itu kan semua keinginan lu. Nah keinginan penonton apa? Beli ya tiket gue 200.000 guys, karena gue yakin abis nonton gue, masalah yang gue bahas bisa kita ketawain bareng-bareng. Karena mungkin gue ngerasain apa yang lo rasain juga. Dan ini waktunya kita nggak sedih nih, kita ketawain aja sama-sama. Keren. Lah, kok jadi keren sih? Apaan sih? Ya keren lah. Apa sih? Ya gitu kan kadang-kadang gue kenapa jadi nyimak? Beli ya tiketnya 150 langsung. Kalau gue kan gitu kayak langsung ngasih contoh gitu. Nah kadang orang lupa itu. Coba lu telusuri lagi. Pembelian terakhir lu apa? Di marketplace apa? Pembelian gua? Iya. Apa ya? Baju-baju gitu kayaknya. Baju-baju? Iya baju-baju. Pembelian gua terakhir itu penyangga kaki. Hah? Penyangga kaki. Karena gua kalau main gitar, itu harus nginjek kaki sendiri. Ya Allah kasihan. Ya emang kasihan gua betul. Jadi kan kaki harus nginjak karena nggak nyampe. Ya Allah, astagfirullah. Kayaknya lu doang yang beli itu bang. Atau banyak pembeliannya?
Dia kan kelihatan tuh di bawah biasanya. Gue beli. Gue beli itu. Ini di luar pembeliannya ya. Ternyata masih nggak nyampe. Akhirnya gue bikin sendiri Pak, pakai kayu. Ya Allah, sampai bikin. Custom. Di luar itu. Ya, oke. Di luar itu artinya gue sempat beli. Harga cepet 50 kalau nggak salah. Kenapa gue beli itu? Karena lu butuh itu. Ada fungsinya kan? Ada fungsinya. Buat nahan kaki kan? Iya. Lah, berarti kan gue beli karena gue tahu apa fungsinya buat gue. Iya. Nah, kadang seorang penampil, seorang seniman, ketika jualan barangnya dia nggak mikirin apa fungsinya barang itu. Karena memang seni itu abstrak kan? Iya, betul. Beli lo akan ini gitu kan? Iya. Nah, itu kadang-kadang kita nggak bisa mensarikan itu. Makanya harus dibayangin actionnya apa. Contoh. Gue jualan timun jelita buku. Selesai baca buku ini, gue pengen lo juga ngerasain kayak timun. Passion yang udah lama dikubur, udah waktunya belum ya dibangkitin lagi. Karena cerita ini soal itu. Nah, jadi kan gue bisa bicara itu. Dan yang paling penting adalah itu harus real dan tulus. Jadi nggak ngarang. Lo kalau nonton show gue, lo akan merasa secara ekstrim lo bahagia. Itu kan ngarang abstrak ya, ngerti nggak? Tapi yang tulus aja, yang real aja, apa adanya aja. Which is ya memang kalau baca buku gue, menurut gue, siapa tahu orang tergugah buat apa gue harusnya kayak timun ya, mimpi yang udah lama mati gue bangkitin lagi gitu. Nah, show lo apa gitu loh. Makanya pas kemarin lo datang ke gue cerita soal show makhluk alien itu, alien. Apa itu? Orang dapat apa? Orang dapat aneh banget nih show gitu. Tapi ngakak gitu. Bersyukur dia tidak di atas panggung. Tidak seperti mereka. Iya benar itu. Nah ya itu kan? Bisa di kayak gitu. Ya benar bahasanya adalah sering gak sih lo ngerasa aneh dan merasa kayak gue nih kenapa sih gak ada yang nemenin apa segala macam. Show ini adalah untuk membuat lo merasa normal. Karena semua orang aneh ini gue kumpulin. Keren ya. Keren Bang Radit ya. Copyrightnya tuh ini. Contoh orang ini nih. Makanya gue suruh datang tim kreatif gue Bang. Gitu. Iya. Buat belajar ya. Karena kan kadang kalau gue nggak nangkep nih, jadi dia yang nangkep. Ntar juga tetap nggak nangkep, awas ya. Keren ya. Tapi artinya tetap harus tulus ya. Lu nggak boleh ngarang. Jualan tuh jangan ngarang. Kalau ngarang orang tahu. Ngarang tuh lo overselling maksudnya. Lo menjanjikan sesuatu yang nggak ada di show-nya. Kalau ini kan real, memang show-nya soal itu. Ya artinya itu. Tadi kan pertanyaan lo gimana caranya laku. Ya gue nggak terlalu paham lah gimana cara laku. Tapi yang gue paham adalah gue tahu bahwa gue harus mengkomunikasikan apa yang mereka dapat kalau mereka nukar uangnya. Itu aja gitu. Karena kan susah dapetin duit ya. Iya kan, kita kan kerja kan buat dapetin uang gitu. Itu aja sih. Nih berarti gue boleh ini nggak Bang? Misalnya contohnya nih ya, gue mau bikin show sama Mukti gitu di Jogja. Oke. Judulnya apa? Kayaknya udah ini deh. Ini udah tayang, udah jalan show-nya, udah jalan deh kayaknya. Nah gue bingung nih untuk mensarikannya nih. Tapi gue sih ngerasa ketika lu datang ke situ ke show itu, maksudnya, wah ini show-nya beda ya karena ya gitu kan biasanya gue kalau misalnya di gue tuh suka improv lagu gitu, mereka datang ke gue misalnya gue riffing gitu dan gue tuh kayak intimate banget gitu Bang, biasanya bisa kalau show gitu bisa sampai ke penonton gitu, terus ya ngerasanya kayak beberapa show yang udah gue lakuin, gue bisa kayak gitu se-intimate itu gitu. Lalu? Penonton ke atas, gue ke bawah gitu. Dia kalau lucu sih, insya Allah lah ya itu udah. Karena soalnya juga pernah tuh ya. Apa? Kalau soalnya kan show juga sering tuh. Iya. Ke penonton di roasting satu-satu. Tapi ini lo guyup lah sama mereka. Iya, kan? guyup. Nah itu gimana tuh Bang untuk membuat ininya Bang, mensarikannya Bang? Berarti kan lo jualan value-nya dulu. Oke. Value-nya adalah kalau lo beli tiketnya lo akan mendapatkan sesuatu yang lo nggak dapetin di mana-mana, yaitu ada kemungkinan Hifzi akan di sebelah lo dan ngenyikat lo nih, ngerosting lo, ngenotis lo segala macam. Berarti dari semuanya dibangunnya ke situ bahwa show ini adalah show di mana gua akan apa adanya improvisasi, bikin materi dari kalian semua. Dan ini satu-satunya show di mana gue bertaruh itu, bahwa gue akan menimbulkan kelucuan dari penonton. Nah itu promonya jadi macam-macam tuh. Bisa posternya
Kan biasa poster penampil di panggung gini. Iya. Gitu. Ini posternya panggungnya kosong. Tapi elunya di penonton. Terus judulnya di sini lu penonton. Nah, judulnya berhubungan sama kegiatan itu. Gitu. Pakai gitu misalnya terserah lo bikin judul apa. Nah, itu yang dijual. Show di mana untuk pertama kalinya seorang stand up comedian, show-nya bukan di panggung tapi di penonton. Nah, itu ada kebaruan. Orang jadi penasaran. Sama kayak awal-awal Cerita Cintaku. Ini adalah show stand up yang setengahnya penontonnya cerita. Bukan setengahnya sih, setengah jam 15-20 menit penonton cerita di atas panggung. Nah, itu kan orang jadi kayak wah, apa nih? Kebaruan apa nih yang gue nuker duit gue ngelihat kebaruan ini. Tapi memang harus di-tease, harus dikasih lihat. Gini loh jadinya. Nah, kalau udah ada. Iya, maksudnya yang kemarin gue sering ngelakuin itu gitu. Iya. Ke penonton, maksudnya langsung ngobrol, langsung bikinin lagu dia gitu-gitu. Iya, jadi dapetin kesempatan itu. Menurut gue nilai buat penonton adalah ada kemungkinan, ada kesempatan bahwa lu akan jadi materinya. Itu sih. Itu salah satunya menurut gue. Selain kelucuannya ya, selain harus lucu banget. Iya, insya Allah. Insya Allah ragu. Insya Allah. Kalau gue jadi lo, gue bikin mungkin 3 show, mungkin kecil aja, yang isinya nggak pernah sama berarti. Iya. Jadi adalah 3 show di mana ketiga show ini isinya nggak akan ada yang sama. Itu kan juga nilai, itu juga value. Iya. Sama kayak Cerita Cintaku, cerita yang lain-lain itu. Penonton maju kan nggak pernah sama isinya. Jadi gue kadang jualannya itu juga sih. Kalau lo mau beli tiket lagi ya terserah, materi stand up-nya sama, mirip-mirip lah. Tapi bagian penontonnya beda-beda. Iya. Gitu. Keren Bang. Keren. Apalagi? Keren. Seru. Ada lagi nih Bang, Nah, ini juga problem juga nih Bang buat gue Bang. Kan gue alhamdulillah lah ya GJL sudah punya PT. Ya udah punya timnya, gitu. Kadang-kadang tuh tim gue ini tuh ngerasanya ya kayak apa yang kita planning gitu tuh kayak lambat banget gitu ngerjainnya. Maksudnya gitu. Gue ngerasanya kayak kurang produktif aja gitu. Lu? Bukan timnya gitu. Sedangkan iya gue juga pengen ngingetin tiap hari kayak guanya yang capek. Terus juga kalau nggak diingetin ya jadinya lepas gitu. Nah, gimana tuh Bang maksudnya biar tim kita produktif dan kita tuh nggak perlu kayak terlalu detail. Oh ini udah jalan gitu Bang. Nah, ini persoalannya nih. Kita itu adalah seniman-seniman yang dipaksa serius berbisnis. Lo ngerasain nggak? Iya. Iya kan kayak kita tuh nggak pengen tahu ngurusin bisnis. Benar Bang. Kalau gue nggak pengen tahu. Gue nggak pengen yang ngurusin sebenarnya. Iya, diurusin gua aja. Gue nggak pengen jadi direktur perusahaan ini. Gue nggak mau gue sebenarnya. Karena emang bukan apa ya namanya? Bukan itu yang gue pengen gitu loh. Jadi gue kadang ngerasa kayak gue terpaksa dalam tanda kutip harus jadi yang ngurus si perusahaannya. Iya. Karena mau nggak mau kan yang dilihat muke gue, kontennya juga konten gue. Nah, waktu GJLS datang ngomongin PT kan, kalian nanya soal PT ke gue kan. Kalian pasti juga ngerasain itu, karena gue ngeliat lo baca-baca buku tuh soal HRD ya. Iya. Bener kan? Iya. Nggak selesai tapi pusing. Hire orang deh. Karena ngurusin tim tuh beda sama keahlian kita. Keahlian kita kan menciptakan sesuatu. Nah, jadi gue learning by doing. Gue sewa konsultan, gue ngerapin kantor, pasti ada plus minusnya juga. Konsultan apa tuh Bang? Konsultan bisnis. Dia bikinin skema, bikinin KPI kayak apa dan lain-lain. Oh ada ya gitu ya? Ada. Lu ngeraba aja ya? Iya kita ya udah. Kayaknya begini deh, punya pengetahuan apa, nanya orang itu kayaknya begini deh. Nah, satu ingetan gue dari konsultan itu setelah gue bayar dia dan hal pertama dia beresin adalah values-nya dulu. Values-nya perusahaan kantornya apa? Perusahaan. Karena values itu yang akan menjadi pijakan semua kebijakan kantor. Iya. Yang akan menjadi pijakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu tahu nggak yang terjadi apa? Apa? Dia nanyain anak-anak, si Fadil dan yang lain. Radit tuh orangnya gimana? Kata-kata sifat apa yang keluar? Kontet. Enggak. Itu mah Fadil. Itu Fadil yang ngomong gitu. Sama Kak Puput. Karena udah lama dia. Udah berani. Yang lahir
ada 5 kata yang akhirnya jadi values kita. PRED namanya. PRED. P-nya produktif. R-nya respectful. Terus E-nya enthusiastic learner, suka belajar. Iya. Terus T-nya trustworthy. Gue juga deh sama itu. Ya boleh gak apa-apa. Berarti 4 ya 4. Samain aja. Dibalik aja. Terep. Trustworthy dulu di depan. Terep. Iya terep. Abis itu bang. Terus gue nanya kenapa harus, kalau bikin values kenapa harus nanya gue dulu gitu. Kenapa harus nanya Radit tuh gimana. Karena sifat sebuah tim dan perusahaan itu akan lahir dari kepalanya. Jadi kalau tadi lo bilang tim gue kok kayaknya pemalas nggak maju. Rispo. Kalau gue rajin bang. Rispo nih. Berarti dari Rispo. Nah kalau menurut gue ya yang tim gue sendiri ini lumayan produktif gitu. Timnya Rispo? Tim yang GJLS kan karena kita bertiga kan. Yeah. Kalau Rigen tuh ya rajin lah, Rigen rajin. Gue juga alhamdulillah lah. Gak tahu ya Rispo mancing terus kan dia. Gak tahu tuh bisa dibilang rajin apa enggak tuh kalau mancing terus gitu. Nah maksud gue, berarti itunya ya. Harus dari kepalanya. Kadang gue tuh kadang suka aneh deh. Kerjaan gue di akhir tahun kemarin kan banyak perusahaan rapat akhir tahun. Iya. Itu gue yang diundang buat ngomongin soal perilaku organisasi, cara mimpin tim. Which is gue gak ngerti kenapa gue diundang sebenarnya gitu kan. Yeah. Akhirnya setiap kali gue diundang ngomongin itu, gue balikin ke konteks yang gue ngerti. Karena gue gak pernah belajar formal soal ini. Yeah. Tapi gue tahu cara ngelola tim. Minimal gue masih belajar juga lah ngelola tim gue. Tapi gue udah bisa ngeliat lah bentuknya kayak apa. Dan kadang di forum-forum itu selalu nyalahin karyawan biasanya. Karyawan saya kok tidak kreatif. Karyawan saya kok ini. Tapi gue balikin biasanya. Elunya gimana? As a leader, lu tuh udah serius belum? Produktif nggak? As a leader, lu cincai nggak? Kayak misalnya, cincai tuh kayak misalnya, kayak minuman ya ini gitu. Kerjaan ini, kayaknya apa? kayak minuman, kata cincau. Udah cincau. Okay. Lanjut aja bang, pengen intermezzo dikit sebenarnya. Cuman udah. Maaf tadi lewat, maaf. Iya. Sebagai leader, lu tuh cap panda bukan? Wah. Gerd. Support terus. Terus, contoh ya, ada kerjaan nih, as a leader ya, ada kerjaan. Ini kerjaannya udah beres nih. Gimana gitu? Ya udahlah segini aja orang udah oke kok gitu. Oke. Lah berarti kan karyawan lo, tim lo, anggota tim lo kan ngeliat kayak, oh ya dia ngerasa segini aja udah oke kok bisa naik gitu. Beda kalau misalnya udah kasih kerjaan, terus lo ngeliat nih, ini kayaknya masih bisa deh kita push lagi deh. Ini kayaknya masih ada yang kurang deh. Coba. Gimana caranya supaya ini lebih menarik? Tim lo kan ngeliat lo begitu. Ya kan nextnya dia akan ngerasa kayak, oh standar kita tuh kalau kerjaannya udah beres, kita masih dikasih ruang buat coba kita push lagi ya. Akhirnya kan kebawa budayanya. Paham gak maksud gue? Iya. Artinya itu gitu. Kayak kemarin nih contohnya ya. Kita bikin konten sama Yono nih. Iya, Yono Bakri. Sama Yono Bakri yang burem-burem itu. Iya. Terus si Fadil dateng. Gue minta Yono dateng pakai jas. Iya. Itu kan nggak mungkin keluar. Iya. Kalau nggak ada pemikiran bahwa besok ada Yono nih. Gue udah tahu nih Bang Radit mau bikinnya burem. Bisa diapain lagi ya? Ngerti nggak? Pasti kan pembicaraan itu antara dia sama Gilang gitu, sebagai orang yang bikin kreatif. Nah itu kan hanya terjadi kalau gue juga bisa ngasih lihat ke mereka, guys ini udah jadi nih, kita apain lagi? Nah gue sering kayak gitu ke mereka masalahnya. Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh, kayaknya ini lagi. Enggak nih harus ini lagi. Enggak boleh cuman segini. Tuh biasanya gitu. Kadang kalau Gilang ngasih usulan masih suka gue omelin tuh. Ini masih yang segini nih, kita scrap semua, kita buang semua, kita harus naikin lagi gitu. Nah kayaknya kebangunnya gara-gara itu. Nah artinya adalah, oh selama ini gue iya terus bang, aman gue gitu. Berarti kan tim lo kayak, oh gue ngasih segini aman. Tapi kalau lo challenge terus, bukan artinya di challenge-challengein ya, bukan artinya karena lo rese-resein emang ya. karena ya emang belum ada aja gitu. Kayak, kita udah pernah begini. Ini udah aman nih. Iya. Kita bikin yang gak aman nih kayak gimana ya gitu. Itu kadang masih suka kayak gitu gue. Nah akhirnya kebawa. Gue selalu percaya perilaku di dalam tim itu semua gara-gara leader. Jadi
kalau tim lo salah ya lo juga harus nanyain ke diri lo sendiri, jangan apa gue yang salah juga gitu. Itu patokan pertamanya. Balik ke yang lo tadi. Tim lo kan. Iya. Nah itu lo harus lihat tuh antara lo bertiga gimana sinerginya. Sudah cukup memberikan contoh nggak? Wah, parah bang. Contoh. Kalau yang lebih perfeksionis tuh Regen sebenarnya. Regen tuh, ayo dong, ini belum ini nih, belum. Nah kalau gue kan karena kita megangnya beda-beda kan. Kayak Regen yang konten sama apa ya, kreatif lah dia. Kalau gue kan kayak bagian merch-nya, event gitu. Nah kalau ke gue tuh ya kadang-kadang gitu juga sih, gue belum puas ya gue ini, tapi gue lebih banyak oke nih aman udah gitu karena biar cepet aja kerjanya gitu. Kalau menurut gue ini nggak penting banget buat dilakukannya, gue sering udah aman gitu. Ya tapi lo harus back to basic sih, harus back to values dulu. Kayak lo harus duduk bareng deh, kira-kira values perusahaan GJLS nih apa sih, nilai-nilai yang GJLS pegang. Apa mungkin inovatif atau apa gitu, atau kalau gue ngeliat dari luar ya, apa tuh bang? Ada kemerdekaan di situ, ada kebebasan. Iya. Jadi orang bebas mau ngomong apa, ide setolol apa, seaneh apa, tetaplah ide yang harus kita pikirin. Artinya kan itu ada kebebasan berpikir, ada apa, nah values itu sih. Tapi itu yang digenjot gitu loh. Nah itu yang kita pegang banget, kayak produktif aja. Begitu gue liat tim gue nggak produktif, ya gue langsung notice kan, kayak wah ini nggak sesuai values nih. Coba aturan kita bongkar lagi, karena menurut gue ini udah nggak kepegang. Maksudnya ada values yang kita nggak bisa jaga nih. Akhirnya rapin, maka peraturan perusahaan apa segala macam itu selalu berangkat dari nilainya gitu menurut gue. Tapi nggak bisa kalau lo nya nggak gitu. Itu intinya itu. Gitu sih. Seru ya tapi ya. Keren. Tapi gue juga belajar anjir. Gue ikutan Belajarnya kelas-kelas gimana, itu. Ya kelas-kelas itu. Kelas-kelas. Kan gue sering tuh belajar malam-malam, lo DM gue juga kan? Iya, apa itu bang? Iya apa itu bang? Kelas apa tuh ya kan? Iya, masalahnya Bang Radit aja masih belajar. Kadang-kadang kayak gue, masa kita males belajar sih gitu gue mikirnya. Iya kan, kadang kan gue emang nggak ngerti. Karena kan gue berangkat dari ketidakngertian gue. Iya, sama gue juga lebih tolol bang. Gue bukan nggak ngerti. Ya makanya gara-gara itu belajar. Iya. Bikin lagu gue ikut kelas banyak banget tuh buat bikin lagu bang. Timun Jelita itu. Gue ikut kelas, bahkan di Udemy itu ada kelas. Udemy. Kelasnya 200 sampai 150. Ada kelas sebelum bikin lagu, ada kelasnya. Ini adalah pre-songwriting class. Kelas sebelum bikin lagu, aneh nggak? Anjir, gue ikutin juga tuh. Seru ya? Seru bang. Apa terakhir? Oke, terakhir nih ya. Yeah. Ini kan kayak ya kalau GJLS alhamdulillah lah ya, ini IP yang udah keren berjalan gitu keren bang. Banget. Si GJLS Keren banyak hal-hal yang udah bisa dilakuin. Bagus. Sempat outing lagi. Iya kan? Iya, outing ke Bandung. Raker. Ya Rispo cuman pakai kolor di atas kasur. Sama tiduran sama makan snack. Itu value kita bang. Value-nya satu ya. Value-nya itu. Nah maksud gue gimana sih bang? Ini kan banyak juga mungkin teman-teman yang di luar sana. Gue juga sih, maksudnya kayak gimana tuh biar si IP ini bisa kemana-mana lagi gitu. Kayak misalnya gue sekarang sama Mukti ini bikin sindikat edgy gitu bang. Nah gimana tuh biar ini tuh bisa jadi banyak hal lagi gitu bang? Apa yang dilakuin bang? Kalau buat gue pengembangan secara format sih. Kalau buat gue kayak misalnya sindikat AG kan formatnya apa nih, podcast berdua gitu, kita ngomongin banyak hal lah. Kayak podcast berdua ini secara format ada lagi nggak di luar podcast sindikat AG ini? Apakah dia offline show? Apakah dia apa? Yeah. GJLS menurut gue itu IP yang cukup mateng karena lo udah bermain di luar format aslinya. Yeah. Format aslinya kan grup lawak nih. Iya. Iya kan? Grup lawak lagi. Grup lawak kan? Iya. Grup komedian kan? Iya. Tadinya cuman grup yang bikin sketsa film itu kan? Iya, sketsa-sketsaan, habis itu podcast. Itu bagus banget tau GJLS itu. Menurut gue secara runtutan pengembangan IP gitu. Bisa ke komik. Iya. Bisa ke merchandise which is udah pasti. Bisa ke yang lain-lain. Tapi goalsnya menurut gue itu di lisensi. Apa yang GJLS lakukan yang bisa lo pinjemin IP lo ke orang lain. Sehingga orang lain bayar lo untuk penggunaan GJLS. Iya. Bisa macam-macam tuh. Bisa orang lain yang kelola komiknya.
tapi bayar gitu hanya bisa, nama, ya. tapi dia yang ngerjain komik segala macam. Ini lo bayar gue setahun sekian, GJLS gue kasih ke lo untuk komik. Lo nggak mikir nggak apa, cuman ACC doang. Nah tuh lo dapat duit dari situ. Itu lisensi. Iya. Artinya IP dibayar untuk dikerjakan sama orang lain. Nah itu menurut gue pengembangan IP yang masuk akal tuh arahnya ke sana. Tapi sebelum ngomong itu semua, IP-nya harus diproteksi dulu. Daftarin haki dulu. Iya. Gue udah ngingetin lu kan? Udah. Ingat dari gak? awal Bilang, ya. Lo udah daftarin belum? Udah ya. Itu dari awal tuh langsung Bang. Makasih Bang Radit. Kurang sayang apa gue? Gila, keren. Sama Hibzi Korea meskipun sendal gue dihina-hina. Gak dihina. Cuma Bang Radit tuh humble gitu orang. Ngingetin orang terus gitu. Hibzi Korea next buat apa? Lo mau bikin apa? Banyak Bang kalau bikin apa. Gue lagi ini Bang mau bikin nggak terinspirasi Bang Radit juga. Mau bikin album gue Bang. Dari dulu sih sebenarnya Bang. Gue tuh emang pengen bikin album gitu. Karena kan kemarin gue udah bikin beberapa lagu kan. Tahu, bagus-bagus lagu lo. Makasih Bang Radit. Kamu Petrikor. Beda, kamu ambigu. Itu gabungan antara dua lagu tuh ya. Ini pengen bikin album. Petrikor itu kata-kata yang tidak pernah gue lihat dari orang lain selain ada cuman seumur hidup gue cuman ngelihat ada 4 orang pakai kata Petrikor yang bersinggungan sama gue. Siapa Bang? M Rising waktu itu. Alex Alexander Tian pakai Petrikor. Lu sama 2 lagi gue lupa. Gue pernah baca di Twitter orang yang gue follow. Jadi pas lu ngeluarin Petrikor, anjir, sastra Bang. Enggak, gue juga lihat dari Twitter. Orang yang sama. Oh ada Petrikor, udah bikin lagu gitu. Oh gitu? Iya. Dari kata-kata itu jangan-jangan sama kita lihat tweet. Iya orang itu kayaknya ya. Orangnya. Aduh. Tapi itu bagus-bagus tahu sih ya, lagu. Bang, terima kasih Bang. Yang lagu GJLS juga bagus. Istriku merongrong. Iya. Istriku Patrick. Bukan, beda nggak dengerin sebenarnya. Ingat gue liriknya. Gimana? Langsung putar balik sakada mawadah. Apa? Sakinah mawadah warohmah. Gitu. Langsung putar balik. Ku cabut kaki. Nggak ada aku cabut kaki apa? Ngada-ngada. Nggak apa sih liriknya? Izin nongkrong, istriku merongrong. Iya itu siapa yang bikin sih, bagus banget. Bareng-bareng bertiga. Gue nggak sampai lihat siapa yang bikin tau di Spotify. Bertiga. Iya makanya gue lihat ada nama kalian bertiga kan. Gimana cara bikinnya? Ya bikin aja. Gimana? Kalau lu mah pelit lu. Kalau gue sih apa? Gue ceritain ke lu. Iya. Ini sekarang gue nanya kayak bikin aja. Defensif banget, defensif kayak. Ya Allah. Masa gue ngasih sih gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh kalau ya gue ingat. Biasanya kan itu kan dari si ada Om siapa itu namanya yang bikinnya musiknya ya, dibikinin musiknya gitu. Regen yang bikin ininya. Reggae. Progresi chord ya, chord ya. Itu Regen yang bikin. Itu Regen gitaran Okay, situ. Lalu. Itu kita temanya apa? Temanya tentang istri yang nggak ngizinin kita buat nongkrong gitu-gitulah. Bagus poinnya banget. Itu. Terus apa aja nih kata-katanya, Rispo ngeluarin kata-kata ini, kalimat ini. Habis itu kita harus kayaknya harus ada kalimat ini deh. Ntar habis itu nanti setelah yang kalimat-kalimat ini keluar, dirangkai itu ceritanya Bang dari awal. Oh nanti kita ini dulu. Berapa lama proses? Itu seharian kalau itu. Nongkrong bareng seharian? Oh iya, dari siang sampai sore. Nada. Notasi. Ya itu dari semua kalian nana gitu. Iya, gua nana gitu. Jadi itu habis itu ntar dirubah-rubah sama yang aduh kok gue lupa namanya. Produser. Iya, produsernya lah gitu. Ada produsernya. Udah tuh dirangkai ceritanya, habis itu dirubah-rubah. Oh, ini kayaknya enakan kata ini deh. Ini enakan kata ini deh gitu. Yang part yang Sakinah itu? Sakinah mawadah warohmah. Iya, Wah, lupa tuh siapa kayaknya. Itu bagus tau. Menurut gua gongnya di situ. Karena udah lo belokin, dia putar balik. Punchline ya Bang ya. Punchline terus semoga keluargaku sakinah mawadah warohmah. Iya, itu tepat gitu. Sembilan itu. Keren banget anjir. Regen tuh kayaknya Regen. Itu Regen. Regen kayaknya. Itu mau diseriusin GJLS bernyanyi. Pengen bikin album juga kita. Oh, banyak juga project lo ya? Ya. Album lo kenapa mau bikin album? Kalau kan sekarang zamannya single katanya. Kalau gua sendiri ya pengen ada itu aja maksudnya. Punya koleksi. Iya, kayak gua kan dengerin Hindia, wah dia bikin album, terus bikin album gitu. Pengen punya album yang sama gitu.
Dan ya itu, nah gue tuh jadi kayak waktu abis baca Timun Jelita nih, boleh diceritain sini bang? Boleh dong. Iya kan, maksudnya si Timun kan pengen banget punya show sendiri yang ditonton. Nah itu nggak boleh. Oh iya itu boleh. Cuma ditonton beberapa gitu. Iya boleh. Iya kan. 100 orang. Iya 100 orang. Nah gue itu jadi penyanyi, gue sadar diri kan, suara gue tuh nggak bagus gitu. Cuman gue pengen aja gitu punya show musik, showcase gitu, ditonton beberapa gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya pengen. Iya lagi. Nggak pengen ngoyong. Gue pengen jadi siapa enggak. Sih, pengen iya cuman sih. kayak ini gue punya ide apa, gue keluarin lewat lagu, ditonton beberapa orang, mereka nyanyi bareng-bareng walaupun misalnya baca lirik bareng-bareng, itu udah kayaknya tuh sangat menyenangkan sekali gitu. Iya. Ini gue spill dikit nih. Jadi Timun Jelita itu tadinya lagunya dulu sudah dibikin. Sebelum akhirnya ada penyanyi perempuan nih. Ada masa di mana gue ngerasa kayaknya gue nyanyiin sendiri deh. Gila, nggak ada supportnya, nggak ada rasa kayak ngeledeknya itu loh. Ngeledeknya itu. Iya, kalau ini yang ngeledek.